Halo semuanya, selamat Natal dan Tahun Baru. Nah Sob, ngomong-ngomong soal Natal nih ya Sob, banyak berbagai tradisi Natal yang tersebar di Indonesia. Apa aja tuh contohnya? Wah banyak banget, dari Sumatera sampai Papua ada. Contohnya kayak ada Marbinda, Mariam Bambu, Kunci Tahun, sama Lovely Desember Sob. Tapi lo ada yang kurang. Apaan tuh yang kurang? Ada tradisi dari Jakarta namanya rabo-rabo. Ah rabu-rabu apaan tuh? Jadi Katanya... Jadi rabo-rabo ini tradisi orang Kampung Tugu, tepatnya ada di Cilincing, Jakarta. Oh gitu, terus cara mereka perayaan tuh kayak gimana sih Sob? Jadi gini, orang Kampung Tugu sebagai keturunan dari Portugis, mereka itu mengunjungi rumah dengan musik juga tarian. Oh gitu, jadi dia keturunan Portugis, terus ada musik tarian, wah menarik juga ya. Terus sejarahnya kayak gimana sih Sob? Nah, untuk sejarah lengkap ya, mending kita ketemu sama orang Tugu asli nih. Perkenalkan, nama saya Arthur James Michiels. Saya adalah generasi ke-10 dari keluarga Michiels. Saya asli orang Tugu. Yang menurut sejarah, orang Tugu itu adalah keturunan Portugis yang telah dimerdekakan dan dijuluki sebagai kaum merdeka. 23 family itu pada tahun 1661 memilih meninggalkan Batavia setelah dimerdekakan untuk mencari suatu tempat persembunyian, sekarang disebut Kampung Tugu. Dari 23 family, sekarang tersisa tinggal 7. Dalam pengasingan diri ini, mereka masih membawa adat dan tradisi yang mereka kenal pada masa itu. Salah satunya, selain Natal, karena mereka beragama Kristen, mereka juga mempertahankan rabu-rabu, juga mandi-mandi, selain kuliner dan sebagainya. Apa itu rabu-rabu? Rabu itu artinya ekor, jadi rabu-rabu artinya mengekor. Kenapa disebut mengekor? Jadi selepas Natal, orang Tugu akan menyambut tahun baru. Lah, tahun baru itu dirayakan dengan cara bermain musik di suatu rumah oleh para pemusik dan tamu-tamu, yang kemudian dari rumah induk tersebut, di mana mereka memulai bermusik, mereka datang ke rumah berikutnya untuk mengucapkan selamat tahun baru, dan si tuan rumah menyambut rombongan pemusik ini. Kemudian kita di sana bermain musik, bernyanyi-nyanyi, dan tuan rumah menyiapkan sajian. Setelah itu kita berpindah ke rumah berikutnya, dan si tuan rumah dan berikut keluarganya ini ikut dalam rombongan. Jadi bisa dibayangkan, semakin jauh kita berjalan, maka barisan itu semakin panjang, semakin mengekor. Itulah disebut rabu-rabu, yang artinya mengekor. Dan itu terjadi pada tanggal 1 Januari, setiap 1 Januari. Apakah ada persiapan dalam menyambut tahun baru? Kalau dulu itu spontanitas, karena memang tidak ada hubungan dengan dunia luar, hanya orang Tugu. Jadi setiap orang Tugu pasti dengan sukacita menyambut, dan setiap rumah menunggu rombongan rabu-rabu dengan alat musik yang mereka punya juga. Nanti setelah itu mereka bawa alat musiknya untuk pergi. Karena sekarang Kampung Tugu sudah terbuka, begitu banyak pendatang, mau tidak mau kita harus mengatur kemana saja kita harus melangkah dalam proses rabu-rabu ini, karena kita akan orang Tugu itu tersebar banyak di sekitar kampung sini. Jangan sampai ketika kita melewati kerumunan atau perkampungan kaum pendatang ini terjadi gesekan, maka perlu diatur. Oh ternyata kayak gitu ya Sob ya? Iya, begitu sejarah dan juga penjelasan lengkap orang Kampung Tugu dan juga tradisi rabo-rabo. Wih menarik banget ya Sob, tapi gue masih ada satu pertanyaan lagi Apa nih. tuh? Gimana sih cara orang Kampung Tugu agar bisa tetap satu kesatuan dan juga bisa melestarikan budaya rabu-rabu ini nih Sob? Nah, untuk itu ada yang namanya Ikatan Keluarga Besar Tugu. Itu dipimpin oleh bapak dari Pak Arthur James. Widih. Nih, kita simak lagi. Pada tahun 76 dibentuklah Ikatan Keluarga Besar Tugu oleh
tua-tua di Tugu yang masih tersisa, yang dipimpin saat itu pertama kali oleh Aaron Jamie Hills, yang beliau adalah ayah saya. Dia cukup lama memimpin Ikatan Keluarga Besar Tugu. Apa tujuannya? Untuk menjaga kampung Tugu, melestarikan budaya, mempererat tali persaudaraan, jangan sampai kehilangan obor. Itulah makanya dibentuk Ikatan Keluarga Besar Tugu. Kalau dulu hanya orang Tugu, karena memang hanya orang Tugu yang ada. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, siapapun boleh ikut. Banyak pendatang yang kita sudah bergaul, orang-orang Betawi yang di sini pun banyak yang ikut. Kemudian tamu-tamu atau teman membawa teman. Bahkan banyak juga turis baik lokal maupun mancanegara suka ikut rabu-rabu. Karena itu menyenangkan dan unik yang mereka tidak temui di tempat lain. Jadi kita terbuka, siapa saja boleh. Oh, jadi ini tradisinya turun-temurun ya, Sof ya? Betul banget. Terus juga masyarakatnya sangat menjaga banget dan melestarikan banget ya? Betul, dan lo cuma nemuin tradisi ini di Kampung Tugu aja. Widih. Tapi tadi alat musiknya ada berapa ya? Tadi gue lihat di cuplikan ada banyak banget tuh. Untuk alat musiknya, minimal lo menggunakan 5 alat musik. Wih, apaan aja tuh? Duh, gue takut salah nyebutinnya deh. Untuk penjelasan, biar lebih benernya, kita ketemu lagi sama Pak Arthur. Tidak tahu pasti, karena sudah berlangsung turun-temurun. Sudah ratusan tahun. Yang saya lihat, tradisi seperti ini di daerah ini tidak ada. Baik di Jakarta sendiri selain di Tugu nggak pernah saya lihat. Hanya ada di Tugu. Mungkin alat musik yang digunakan banyak. Ada peronga, ada macina, ada biola, ada gitar, ada cello, ada rebana, ada mandolin, apa aja yang mereka bisa bawa untuk merayakan rabu-rabu ini mereka bawa. Bahkan alat-alat musiknya bukan hanya dimainkan oleh satu orang, misalnya peronga cukup satu orang. Kalau mereka ada yang mau main lagi, bawa silakan. Jadi tidak membatasi, tapi minimal untuk terbentuk sebuah musik yang manis, yang berirama tugu, keroncong, itu minimal 7 alat harus ada. Sof, terakhir nih Sof. Apa tuh? Rabu-rabu ini terbuka buat umum gak sih? Terus jadinya kapan? Sama pas Natal atau Tahun Baru? Gue pengen ikutan soalnya. Nah, untuk itu Ikatan Keluarga Besar Tugu sudah menentukan ketentuannya dan mereka menetapkan tanggal 3 Januari. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang ketentuannya, kita dengerin lagi penjelasan Pak Arthur. Tradisi sih boleh, tradisi. Tapi kita tidak mau ambil resiko kalau kita paksakan untuk melaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tidak tahu siapa yang datang, kita tidak tahu siapa yang ternyata membawa virus, kita nggak mau ambil resiko itu. Lah, akhirnya kita ambil keputusan Ikatan Keluarga Besar Tugu akan melaksanakan Natal, rabu-rabu dan mandi-mandi itu dijadikan satu di tanggal 3 Januari kita udah sepakati, itu pun terbatas. Jadi tidak, ya kita nggak umumkan secara luas karena kita juga khawatir kalau terlalu banyak kita akan di grounded, di ya gimana ya. Oh jadi gitu ya, gue jadi tahu nih tradisi Natal yang di Jakarta. Walaupun gue mau ikut, tapi gue kayaknya harus Natalan sama keluarga gue deh. Ya udah kalau gitu, sekian episode katanya spesial Natal kali ini. Sampai bertemu di episode katanya selanjutnya. Dadah!